Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam walaupun sunnah mengucapkannya, tapi menjawabnya wajib. Namun demikian, ada beberapa amalan walaupun sunnah pahalanya lebih besar daripada yang wajib. Ada yang tahu nggak? Dikasih duit 50.000. Apa itu pahala amalan sunnah lebih besar dari yang wajib? Apa? Ada. Sudah tadi salam. Satu lagi apa? Hah? Menghutangi saudara yang membutuhkan. Memberikan hutang itu adalah amalan sunnah, namun pahalanya lebih besar daripada pahala wajib. Biasanya kalau ibadah mahdoh, ibadah yang khusus itu ada urutannya. Yang paling tinggi yang wajib, lalu sunnah, lalu yang mubah, makruh, baru haram. Dalam madhab Hanafi ada yang fardu namanya pertama. Fardu itu kalau dalilnya qat'iyus subut wa qat'iyud dilalah, itu fardu. Makanya salat itu niatnya usolli fardhu subhi, karena salat itu qat'iyus subut, qat'iyud dilalah. Ini pembahasan usul fiqh. Salam, ya. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalan nasi billahi yaumal qiyamati man badahum bisalam. Manusia yang paling utama di yaumil qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala mereka yang memulai salam. Maka setelah peringatan Maulid Nabi ini, kemanapun kita tebarkan salam. Assalamualaikum. Ketemu sama sahabat, assalamualaikum. Masuk rumah, assalamualaikum, ya. Karena salam ini adalah tahiyatul Islam. Penghormatan seorang muslim dengan muslim lain adalah salam. Assalamu alaikum. Bagaimana adab menjawab salam? Allah kasih tahu kepada kita, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kamu diberi penghormatan salam, fahayyu bi ahsana minha, jawab dengan yang lebih baik dari salam orang tersebut, atau minimal rudduha, jawab dengan yang semisalnya. Assalamualaikum. Jadi kalau ada yang assalamualaikum, jawab waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabannya apa? Waridwanu, masya Allah, luar biasa. Waridwan, berusaha kita membalas yang lebih baik. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim 'ala as'adil khalqi wal mab'uts rahmatan lil 'alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnatihi ila middin. Al-bakhilu, kata Rasulullah, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Disebut bakhil kalau disebut nama Nabi Muhammad tidak bersalawat kepadaku, kata Rasulullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa duduk bersimpuh dalam acara Maulid Nabi. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, ya, acara Maulid Nabi itu minimal kalau ingin mendapatkan pahala harus ada 5. Ada berapa? 5. Yang pertama ada pembacaan sirah, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kitab Al-Barzanji dikarang oleh Ja'far Al-Barzanji. Ketika Malik Muzaffar mengadakan acara Maulid Nabi untuk memotivasi kaum muslimin, diadakan lomba membuat puisi dan yang menang adalah Syekh Ja'far Al-Barzanji.
semuanya punya di sini. Yang kedua ada namanya kitab Burdah karangan Al-Imam Al-Bushiri. Al-Imam Al-Bushiri ini sakit parah, lumpuh, tidak sembuh-sembuh dan tidak diharapkan kesembuhannya, saking parahnya sakitnya. Lalu dia bermimpi bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi, baru mimpi. Lalu Rasul pakaikan burdah ke tubuhnya Imam Al-Bushiri, dan ketika dia terbangun Imam Al-Bushiri sembuh dari sakitnya. Lalu dia membuat pujian-pujian sirah Nabi, salawat pada Nabi, ya, dinamakanlah burdah. Apa burdah? Ada juga kitab yang dikarang oleh Al-Habib Umar bin Hafidh, ya, rujukannya para habaib sekarang, berjudul Ad-Diya'ul Lami'. Ad-Diya'ul Lami'. Ada juga Simtud Durar, ada juga Ad-Dibai, Al-Imam Ad-Dibai, banyak. Alhamdulillah. Ada Sirah Nabawiyah. Yang kedua ada baca Al-Quran. Masya Allah, tadi Ustaz Sawidin membaca dengan sangat merdu sekali, ya. Yang kedua, yang ketiga, dua apa tiga? Yang ketiga ada tausiah, tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang keempat ada silaturahim. Acara Maulid Nabi harus menambah kuat silaturahim kita, hubungan kita, persatuan dan kesatuan kita. Dan yang kelima ada makanan. Ada makanan enggak? Ada, insya Allah ada makanan, walaupun kata Pak Ustaz ada nanti urap kangkung gitu, ya. Alhamdulillah. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah. Hari-hari Allah itu bukan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, tetapi Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, ya, mengatakan ayyamillah ni'amillah. Ingatkanlah manusia dengan nikmat-nikmat Allah, nikmat sehat, nikmat umur panjang, nikmat harta, nikmat diberi anak, nikmat diberi suami, nikmat diberi istri, diberi jodoh bagi yang jomblo, ya. Ingatkan manusia akan nikmat-nikmat Allah, agar manusia bisa bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, nikmat yang paling besar, nikmat iman dan nikmat Islam. Ini perhatikan, harus dijaga baik-baik. Jangan sampai karena aradun dunya, sedikit dunia, kita mengorbankan Islam kita. Padahal kata Allah, saking mahalnya nikmat iman dan Islam itu, Allah berfirman, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ah liyaftadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang meninggalkan Islam, di yaumil qiyamah nanti mereka ingin mengganti nikmat terbesar ini dengan bumi dan semua isinya, bahkan yang sepertinya lagi. Ma tuqbila minhum, tidak bisa diterima. Walhum adzabun alim, baginya azab yang sangat pedih. Maka sungguh sangat disayangkan kalau kita mendengar, sedih rasanya kalau ada yang hanya karena romantisan, apa namanya, karena cinta atau apa, sampai meninggalkan agama. Na'udzubillahi min. Tapi di Morabiun nggak ada, insya Allah. Nggak ada. Mudah-mudahan dijauhkan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat iman dan Islam. Tetapi kita bisa beriman, berislam karena siapa? Karena lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hari ini kita peringati. Jadi Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti yang hafal 200.000 hadis, bahkan kata beliau, kalau ada lebih yang aku terima bisa aku hafal semuanya. Saat itu nggak seperti sekarang banyak HP, aplikasi menghafal hadis, ada dibukukan, enggak. Apa yang sampai kepada dia dengan sanad, sampai ke dia 200.000 hadis, disebut Al-Hafidh. Pengarang kitab tafsir Jalalain,
Disebut jalal lain karena dikarang dua orang jalal, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Pengarang Al-Jami' As-Saghir, Al-Jami' Al-Kabir, pensyarah kitab Imam Nawawi rahimahullah, Imam Suyuti mengatakan peringatan Maulid Nabi yang diisi dengan hal-hal semacam tadi, 5 tadi, bisa mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau didasari dengan rasa cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu apa itu arti mahalul qiyam yang tadi dibaca? Kenapa harus berdiri? Mahalul qiyam, posisi berdiri. Kita sedang mensuasanakan seolah-olah baginda Rasulullah datang di hadapan kita. Bagaimana ketika Nabi datang ke kota Madinah, penduduk Madinah berlompatan berlarian ingin berjumpa sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kini beliau telah wafat. Apakah Nabi hadir? Iya, hadir di hati orang-orang beriman. Nabi akan selalu hadir di hati orang-orang yang beriman. Ketika dibacakan sholawat, ketika dikatakan marhaban ya marhaban ya nurul aini marhaban jaddal Husaini marhaban marhaban. Bagaimana perasaannya seandainya saat itu Rasulullah datang di tengah-tengah kita? Apakah kita berani menampakkan wajah kita yang penuh dengan dosa ini? Ataukah kita ingin bersembunyi karena takut berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk agung, paripurna, sempurna, dan yang paling sempurna di antara semua manusia? Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala meletakkan Nabi Muhammad di akhir zaman sebagai nabi yang terakhir, namun demikian nabi yang terakhirnya adalah nabi yang paling mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tuannya para nabi dan rasul. Ketika Allah memanggil Adam alaihissalam, ya Adam, dipanggil namanya, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ketika memanggil Isa, ya Isa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati. Ketika memanggil Nabi Yahya, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Ketika memanggil Musa, ya Musa. Tapi lain ketika memanggil baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ya Rasul, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Allah tidak memanggil dengan namanya. Makanya as-siyadah, memanggil sayyid kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad. Dalam mazhab Syafi'i sangat dianjurkan sekali. Karena beliau sendiri yang mengatakan demikian. Ana, kata Rasulullah, sayyidu waladi Adam. Aku adalah sayyid, tuannya semua anak cucu Adam. Jangankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul saja memanggil cucunya Al-Hasan wal Husain dengan sayyid. Apa kata Rasulullah? Sayyidina Al-Hasan atau Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Nanti Sayyidina Al-Husain wal Hasan menjadi pemimpinnya para pemuda di surga nanti. Alhamdulillah, ini banyak para pemuda yang hadir ini di sini. Alhamdulillah. Ini Pak, nanti 2030-2040 mereka lah yang saat ini hadir maulid, yang saat ini Bapak gendong ke masjid, yang ajak ke majelis ta'lim, mereka lah yang akan menggantikan kita nantinya, para pemuda ini. Ya. Amin ya rabbal alamin. Sangat mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Allah saja mengajari kita akhlak menyebut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun ibu-ibu ini nanti Fatimah pemimpinnya. Fatimah sayyidatul nisa'i ahlil jannah. Fatimah nanti menjadi pemimpin para wanita dia di surga. Mudah-mudahan rasa cinta kita pada malam hari ini, walaupun kita tidak berjumpa di dunia, rasa rindu kita yang besar
besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan itu asbab nanti kita dikumpulkan bersama Rasulullah di yaumil qiyamah. Bersyukurlah kita menjadi umat baginda Rasulullah. Seluruh kemuliaan umat ini diraih karena Rasulullah. Karena Rasul, maka siapapun yang menggandengkan diri dengan Rasulullah pasti mulia, pasti mulia. Bahkan ya, para nabi itu juga kepingin menjadi umatnya Rasulullah. Nabi Musa alaihissalam yang merasa dirinya kalimullah, bisa berbicara dengan Allah dengan perbicaraan yang pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika ingin melihat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mengatakan, lan tarani, wahai Musa, kamu gak akan bisa melihatku, kata Allah. Walakin inzur ilal jabali, lihat ke gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, kalau gunung itu diam, kamu akan melihatku, kata Allah subhanahu. Falamma tajalla, ketika dibuka satu hijab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tajalla, tajalli pada gunung, ja'alahu dakkaan, gunung itu hancur berkeping-keping. Wa kharra Musa sa'iqa, Nabi Musa pingsan. Nabi Musa pingsan. Tapi lain halnya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbicara dan melihat Allah langsung. Saat naik ke Sidratul Muntaha, ya, menerima perintah sholat. Nah, Nabi Musa ingin menyaksikan manusia pilihan Allah yang bisa berbicara kepada Allah dan melihat Allah. Sehingga saat itu Nabi Muhammad dikerjain sama Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Muhammad menerima 50 waktu sholat, Nabi Musa mencuri-curi pandang melihat wajah Nabi Muhammad yang bersinar. Ini rupanya wajah yang melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Musa mengatakan, minta keringanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa dikasih? 45. Minta lagi, umatmu gak akan kuat. Padahal saat itu Nabi Musa ingin melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkali-kali sampai 5 waktu yang saat ini kita kerjakan bersama-sama yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa pun ingin lagi Nabi Muhammad balik lagi, umatmu gak akan kuat. Kata baginda Rasulullah, aku sudah malu kepada Allah. Makanya dalam kitab Barzanji dikatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam asyaddu hayaan wa tawadhu'an. Nabi Muhammad itu, bapak-bapak, ibu-ibu, hadratul mukarramun, adalah manusia yang paling pemalu dan paling tawadhu'. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kenapa sih Nabi Muhammad menjadi suri tauladan bagi umat akhir zaman, bahkan pemimpin seluruh manusia? Kenapa? Sengaja Allah pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan, ayo kita perhatikan sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menggantungkan hidupnya kepada siapapun, termasuk kepada kedua orang tuanya. Bagaimana mungkin ketika Nabi Muhammad SAW dalam kandungan 2 bulan, bapaknya meninggal, Abdullah. Walamma tamma hamluhu, ya, di berjanji ada walamma tamma hamluhu syahrani ala asharil aqwalil marwiyah. Apalagi tufiya bil madinati al munawwarah abuhu wa Abdullah. Bapaknya Abdullah meninggal di Madinah, usia kandungan 2 bulan. Ya. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir tanpa seorang ayah. Lalu apakah Nabi Muhammad menyusahkan ibunya? Nabi Muhammad disusui oleh Halimatus Sa'diyah, Suwaibah al-Aslamiyah. Usia 6 tahun, ya, usia harusnya dimanja baginda Rasulullah SAW. Kalian ini usia 6 tahun, yang 6 tahun dimanja sama orang tua kamu. Beli mainan dibeliin, beli ini dibeliin, semua dibeliin. Terkadang
baru usia 6 tahun sudah nyusahin orang tua, ada nggak? Nah, mudah-mudahan nggak ada. Ya. Meninggal 2 tahun berikutnya, belum lama diasuh oleh kakeknya pun meninggal dunia, lalu diasuh oleh pamannya. Apakah Nabi ketika diasuh pamannya Abu Thalib lalu Nabi bersantai-santai? Tidak. Perhatikan, Nabi Muhammad SAW menggembalakan kambing penduduk Mekah, mengembala kambing Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun diajak berdagang oleh pamannya. Lalu di usia remaja, pekerjaan Nabi Muhammad adalah berdagang, membawa dagangannya Siti Khadijah. Dan di usia 25 tahun Nabi sanggup untuk menikah dengan Siti Khadijah. Berapa maharnya tahu nggak? Kalau dikalkulasi dengan uang sekarang, Nabi memberikan mahar kepada Khadijah itu 1 miliar. Mudah-mudahan bapak-bapak nggak merasa nggak nyunah karena nggak ngasih mahar ke istrinya 1 miliar gitu ya. Ya, kadang-kadang ada orang saking tekstualisnya berkuar-kuar ngomong tentang sunnah. Nah sekarang Nabi nikah umur 25, kalian nikah usia berapa? Saya nikah 28, nanti saya dikatakan nggak nyunah. Saya usia 28 baru nikah. Ya, jadi tidak semua yang dilakukan Rasulullah itu diperintahkan kepada umatnya. 1 miliar Nabi Muhammad jadi kaya ya. Makanya ayo nih sekarang ya, pemuda-pemuda yang punya kambing jangan malu berternak kambing, berternak ayam, lele, jangan malu berdagang. Ayo kita berdagang. Saya dulu pernah di Jakarta itu sambil kuliah ya, kanan membawa tas gede, kiri tas gede, punggung tas gede. Saya sering buka lapak di Istiqlal dulu ya. Kalau ada pengajian Arifin Ilham, saya buka di situ berjualan, berdagang sampai bisa menikah, berdagang sambil kuliah sambil berdagang. Karena itu ajaran baginda Rasulullah SAW. Ya, jadi seorang pemuda harus semangat, Baik. Untuk mempersingkat, saya akan berikan hikmah Maulid pada malam hari 3 saja. Yang saya rangkum dari semua kehidupan Rasulullah SAW. Apa sih yang diinginkan baginda Rasulullah untuk umatnya akhir zaman ini? Yang pertama, ini nasihat untuk kita semua yang sudah tua, yang sudah punya anak. 1, jadikanlah anak-anak kita diperhitungkan wujudnya di masyarakat, dianggap ada. Karena ada orang ada, tidak dianggap ada. Wujudnya tidak menggenapkan, ketiadaannya tidak mengurangi. Yose ngedepan gitu ya, ada orang. Siapa dia? Yose ngedepan. Datangnya tidak menggenapkan, perginya tidak mengurangi. Lahirnya ditangisi, meninggalnya ditertawakan. Jangan jadikan anak-anak kita menjadi sampah di masyarakat. Jadikanlah wujudnya ada, dihargai. Ya, ini yang diinginkan Rasulullah SAW. Makanya taraktu fikum amroini, aku tinggalkan 2 kata Rasulullah yang dapat menjadikan umat ini diperhitungkan keberadaannya. Saya kemarin dapat share video di grup takmir, itu luar biasa ya. Kalau umat ini kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah peninggalan Rasulullah SAW, niscaya kita akan diperhitungkan dunia. Dulu baginda Rasulullah membina sahabat dalam kurun waktu yang sangat singkat, 23 tahun sudah menguasai 2/3 dunia. Bagaimana para sahabat dengan gigih ya mengirimkan surat ke Kaisar Romawi, ke Persia, dengan gigih berperang ya. Karena apa? Karena
karena kembali kepada Al-Quran. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassakum bihima kitaballahi wa sunnati. Kitaballahi wa sunnati. Ini yang pertama. Jadikan anak-anak kita, ya, karena kita akan dimakan sejarah yang akan menggantikan anak-anak kita. Ya. Maka jangan sampai nanti ketika kita tua harusnya sang anak mengatakan la ilaha illallah di samping telinga kanan kita. Lalu kita pun belum sanggup mengucapkan kalimat la ilaha illallah, diulangi lagi. Nah, ini pelajaran juga. Jangan cepat-cepat, dikasih jeda. Ketika sakaratul maut, ini adalah perjuangan syaitan dan iblis, mati-matian dia. Bagaimana agar ini mati dalam kondisi tidak beriman. Dikerahkan semua tentaranya. Makanya harus ada yang menemani, harus ada yang mentalkin. Ya. Anak kita terutama, kumpul anak kita membacakan la ilaha illallah. Tetapi kalau salah mendidiknya, jangan salah nanti ketika kita sakaratul maut, yang diucapkan bukan la ilaha illallah, tapi ma bapak di mana surat tanah. Sama-sama ha terakhirnya. Yang satu la ilaha illallah, yang satu surat tanah. Di mana saja Bapak, Ibu, Bapak punya uang diutangkan, di mana emasnya, di mana semua. Padahal yang kita butuhkan bukan itu, kita ditalkin. Ya, ini pertama, jadikan anak-anak kita wujudnya diperhitungkan, baik di kancah kampung maupun nasional, apalagi dunia. Maka yang punya anak sekarang, kalau ada pondok tahfiz, masukkan anaknya ke sana. Ada madin, masukkan ke madin. Ada TPA, masukkan ke TPA. Kalau nggak sanggup ngajar di rumah. Tapi kalau ibunya ustazah, banyak sih ustazah ini. Diajar sendiri anaknya di rumah. Masya Allah, Masya Allah. Sekolahkan, masukkan pondok tahfiz, ya, terbuka gratis pondok tahfiz, agar nanti anak-anak ini benar-benar berfungsi. Karena disebut di Al-Quran anak itu ada 4 minimal. Yang pertama zinatun, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya, wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawabau. Disebut zinatun, hanya perhiasan saja. Memang anak-anak hiasan. Betapa banyak orang yang menginginkan anak, belum punya anak. Kemana-mana ditanya, udah punya anak belum? Belum. Udah punya anak belum? Belum. Karena memang anak ini perhiasan. Kita senang melihat anak kita bahagia. Ya. Tetapi yang kedua, anak disebut fitnah. Ya, inna min azwajikum innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak fitnah. Ketiga, anak disebut sebagai musuh. Hati-hati ini musuh. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Ya, betapa banyak kita saksikan berita ada seorang anak rela menghardik orang tuanya, bahkan sampai membunuh orang tuanya. Karena memang Allah sebutkan hati-hati nih, jangan sampai ya istri sangat baik sekali ya, tahu kita sudah melanggar sumpah itu, tiba-tiba baik, tiba-tiba kita diracun sama istri kita. Maka kata Rasulullah, sayangi anak kita, sayangi istri kita. Bahkan suatu ketika Rasulullah itu menggendong Hasan Husain, diciumnya Hasan dan Husain. Lalu ada seorang Arab Badui, kata Arab Badui ini, ya Rasulullah, aku memiliki 10 orang anak ya Rasulullah, tapi satu pun belum pernah aku cium keningnya. Saking kerasnya hatinya, tidak pernah mencium seorang anak. Nah, maka mulai sekarang ibu-ibu sayangi anak-anaknya, disayang. Bapak-bapak disayangi juga istrinya dan anaknya. Kata Rasulullah apa? Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, yang paling baik dengan keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku, kata Rasulullah, yang paling baik dengan istriku, dengan
anak-anakku. Ya, tadi di Madin khutbahnya luar biasa, ceramahnya luar biasa di Madin itu. Jadi dikisahkan ketika suatu ketika Rasulullah datang terlambat, itu nggak dibukain pintu. Assalamualaikum, Aisyah nggak buka pintu. Rasul gelar sorban katanya, tertidur di sana. Keesokan harinya bukan Aisyah yang minta maaf, tapi Nabi yang mendahului meminta maaf. Minta maaf. Akhlak Rasulullah luar biasa. Yang kedua, ya, Rasul mengajarkan agar kita memiliki sifat kasih sayang. Sifat kasih sayang. Makanya kata Rasulullah, al-muslim alifun wa ma'lum. Disebut seorang muslim itu apabila dia jinak dan mampu menjinakkan. Gampang diajak bersahabat, mudah, segala sesuatu mudah. Al-muslimu kata Rasulullah, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah apabila muslim yang lainnya tidak terganggu dengan gangguan tangan dan lidahnya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Lain halnya dengan baginda Rasulullah. Tidak sempurna iman seseorang sebelum Rasulullah lebih dicintai dari dirinya, kedua orang tuanya, anak-anaknya dan semua manusia. Tapi kalau sesama kita, cukup cintailah seperti kita mencintai diri kita sendiri. Tetapi kalau Rasulullah harus lebih dari diri kita. Ajaran kasih sayang, berkasih sayang kepada sesama. Ya. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi yang di dunia, engkau akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, penduduk langit, para malaikat. Ya. Yang ketiga, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, mencintai Rasulullah SAW. Ada seseorang ketika Nabi sedang berapi-api menyampaikan khutbah tentang kiamat. Ya, idza samaa'un fatarat. Ya, al-qari'ah. Ya. Yauma tarawha apa? Tadhalu kullu murdi'atin arda'at wa tara'u kulli hamlin dzati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara. Ada tiba-tiba orang, ya, satu orang sedang khusyuk, ada satu orang, ya Rasulullah, kapan kiamat? Kapan kiamat? Nanya kapan kiamat? Otomatis semuanya tersentak melihat semuanya. Wih, nggak tahu Rasul sedang serius ini. Dia nanya kapan kiamat? Lalu Rasulullah yang mulia menjawab, wa madza a'dadta lahu? Apa yang mempersiapkan untuk kiamat? Ya Rasulullah, aku tidak mempersiapkan dengan banyak sholat, dengan banyak berpuasa, dengan banyak beramal. Illa anni uhibbuka, kecuali aku mencintaimu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Nah, kalau pada hari ini arus global, ya, media menyuguhkan idola-idola buat anak-anak kita. Ada Indonesian Idol, ada American Idol, ada idol-idol yang lain. Kita disuguhkan setiap hari idola-idola yang belum jelas akhlak dan teladannya. Tetapi Al-Quran 14 abad yang lalu, ya, menceritakan Allah menciptakan saat itu manusia yang sempurna, teladan, baik dari aspek-aspek manusiaan maupun dari segi syariat yang mulia sekali. Nah, maka mulai sekarang tanamkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya cinta tentunya, tetapi berusaha mengamalkan gerak, jalan dan tingkah laku baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.